studi informasi diferensial. Pada sesi kelima ini kita pembahasan mengenai informasi pertanggungjawaban. Apa itu informasi akuntansi pertanggungjawaban? Informasi akuntansi pertanggungjawaban ini ada dua macam, yang ada informasi akuntansi yang pertanggungjawaban yang sifatnya tradisional, dan ada yang berdasarkan aktivitas atau activity based responsibility accounting system. Jadi akuntansi pertanggungjawaban yang tradisional dan akuntansi pertanggungjawaban yang berdasarkan aktivitas. Kemudian tadi definisinya apa atau pengertiannya? Akuntansi pertanggungjawaban atau informasi akuntansi pertanggungjawaban adalah aktiva, pendapatan, dan biaya. Ya, tiga hal yang selalu kita bahas dalam kaitannya dengan akuntansi manajemen ini. Jadi mengenai aktiva, aset, kemudian pendapatan atau revenue, dan biaya atau cost. Yang kemudian di dalam pembahasan informasi akuntansi pertanggungjawaban ini dihubungkan dengan manajer yang bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban. Nah, jadi sekarang kalian mengenal istilah pusat pertanggungjawaban. Kalau di pembahasan sebelumnya kita lihat pusat biaya, pusat laba, ya. Jadi sekarang di pembahasan kali ini pusat pertanggungjawaban istilahnya, ya, untuk apa namanya, kalau di pembahasan mengenai akuntansi perlu kan untuk objek biayanya. Kalau di sini istilahnya pusat pertanggungjawaban. Menghubungkan informasi akuntansi manajemen dengan wewenang yang dimiliki oleh manajer atau didelegasikan dari manajer atas ke manajer bawah kalau menurut pengertian informasi akuntansi pertanggungjawaban yang versinya tradisional. Jadi yang dibahas selalu aktiva, pendapatan, dan atau biaya. Kemudian untuk pertanggungjawaban ini merupakan wewenang yang dimiliki oleh seorang manajer yang terkait dengan tiga hal yang dibahas, atau juga yang tidak hanya digunakan dan digunakan dan diperoleh dari satu pusat pertanggungjawaban tertentu, bisa juga dari yang didelegasikan dari manajer, dari top manajemen ke dari top manajemen ke manajemen yang di bawahnya, sesuai dengan struktur organisasi yang ada di perusahaan. Nah, sekarang pengertian yang didasarkan pada activity base atau berdasarkan aktivitas, yaitu informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi aktiva, pendapatan, dan biaya yang dihubungkan dengan dua hal, yaitu satu aktivitas penambah nilai dan satu hal lagi adalah aktivitas bukan penambah nilai. Jadi kalian bisa bedakan dari pengertiannya bahwa secara tradisional itu dihubungkan dengan adanya kata kuncinya adalah wewenang dari seorang manajer di suatu pusat pertanggungjawaban tertentu. Sedangkan di activity base, ya, kalau pengertian berdasarkan aktivitas itu dihubungkan dengan aktivitas penambah nilai dan bukan penambah nilai. Jadi bukan dihubungkan dengan pusat pertanggungjawaban seperti yang ada di dalam pemahaman akuntansi pertanggungjawaban yang sifatnya tradisional. Nah, kemudian dalam hubungannya dengan wewenang manajer tadi, ya, ada aktiva, ada pendapatan, dan biaya, kan itu yang selalu dibahas, ya, dikaitkan dengan ketiga hal tersebut. Maka ada yang sifatnya aktiva, pendapatan, dan biaya yang terkendalikan, dan juga aktiva, pendapatan, dan biaya yang tidak dapat dikendalikan atau tidak terkendalikan. Yang dimaksud dengan aktiva, pendapatan, biaya yang terkendalikan itu adalah aktiva, pendapatan, biaya yang secara signifikan dapat dipengaruhi oleh seorang manajer dalam jangka waktu tertentu. Jadi tiga hal tadi, aktiva, pendapatan, biaya, jika itu bisa dipengaruhi oleh satu manajer dalam satu pusat pertanggungjawaban, itu berarti dia dapat biaya yang terkendalikan,
ataupun pendapatan yang terkendalikan atau aktiva yang terkendalikan. Bagaimana dengan yang tidak terkendalikan? Tentu saja sebaliknya, yaitu 3 hal tadi, aktiva, pendapatan, dan biaya yang tidak dapat dipengaruhi, tapi terlihat maksudnya dipengaruhi secara signifikan oleh seorang manajer dengan periode tertentu, tentunya dalam jangka waktu tertentu. Itu jadi dikaitkan dengan itu, kita menganalisa pusat pertanggungjawaban, kita mengenal aktiva, pendapatan, dan biaya terkendalikan dan tidak terkendalikan. Untuk aktiva terkendalikan, ya bagi seorang manajer pusat pertanggungjawaban, itu yang bagaimana? Itu syaratnya adalah diperoleh, digunakan, dan dia berada di bawah wewenang manajer satu pusat pertanggungjawaban. Kemudian bisa juga dengan yang tidak hanya yang di pusat pertanggungjawaban saja, tapi juga jika aktiva itu penggunaannya di dalam wewenang manajer pusat pertanggungjawaban tersebut, tetapi perolehannya itu bisa jadi dari manajer pusat, ya, kemudian memberikan wewenang kepada manajer di dalam satu pusat pertanggungjawaban, ya, atau atasannya gitu ya, memberikan wewenang atau menunjuk kepada manajer di pusat pertanggungjawaban untuk menggunakan aktiva tersebut, ya, di dalam kegiatan perusahaan, ya, di dalam wewenangnya, sehingga dia menjadi aktiva terkendalikan. Jadi tadinya, jadi ada dua, ya, ada yang memang dari mulai diperolehnya, kemudian digunakannya, itu memang sepenuhnya ada di dalam wewenang manajer pusat. Ada juga yang ketika perolehannya dari manajer pusat, ya, baik dalam harga maupun jumlah, atau dari manajer di atasnya, tapi kemudian ditunjuk atau terlibat atau dilibatkan oleh top manajemen untuk menggunakan aktivitas tersebut di dalam pusat pertanggungjawaban. Nah, itu juga masuk ke dalam aktiva terkendalikan bagi siapa? Bagi manajer yang bersangkutan. Tadi aktiva terkendalikan. Sekarang kita bicara pendapatan terkendalikan. Yang bagaimana pendapatan yang terkendalikan sama halnya dengan tadi biaya aktiva terkendalikan, itu adalah pendapatan yang dapat dikendalikan oleh manajer di dalam satu pusat pertanggungjawaban. Nah, bagaimana perolehannya? Tadi kan dikendalikan. Bagaimana perolehannya? Ya, bisa tergantung dari kemampuan masing-masing pusat pertanggungjawaban. Nah, sekarang kalau biaya terkendalikan juga sama dengan yang lainnya, sebenarnya aktivanya, pendapatannya, maka biaya terkendalikan juga muncul karena akibat dari wewenang yang diserahkan kepada manajemen yang bersangkutan. Nah, untuk biaya terkendalikan ini bisa jadi akibat dari satu keputusan yang diambil oleh manajer di satu pusat pertanggungjawaban, bisa juga karena terkait dengan pusat pertanggungjawaban yang lain. Jika seorang manajer punya wewenang, ya, untuk memperoleh dan menggunakan satu jasa, maka dia bisa dimasuk dalam biaya yang muncul karena itu, karena wewenang tadi dalam memperoleh menggunakan satu jasa, maka dia masuk ke dalam biaya terkait. Berarti dia dibebani dengan penggunaan dari akibat dari memperoleh maupun menggunakan satu jasa dalam proses. Muncullah biaya. Nah, biaya itulah menjadi beban atau perlu dipertanggungjawabkan oleh manajer yang ada di dalam satu pusat pertanggungjawaban. Seorang manajer jelas dapat mempengaruhi jumlah suatu biaya jika ia memiliki wewenang dalam perolehan jasa. Manajer pemasaran punya wewenang memutuskan kegiatan, ya. Misalnya media melakukan satu promosi, dan jumlah biayanya menjadi tanggung jawab dia sebagai manajer pemasaran atau manajer di satu pusat pertanggungjawaban. Itu jelas, ya, kalau dia yang mempengaruhi biaya tersebut karena dia mengambil satu keputusan untuk buat satu promosi, maka biaya muncul akibat keputusan tersebut akan menjadi satu biaya terkendalikan bagi manajer
di pusat pertanggungjawaban tersebut. Tetapi bisa saja ya dia tidak punya wewenang dalam memutuskan dalam perolehan barang atau jasa, harga maupun jumlahnya. Namun kalau dia mempengaruhi jumlah pemakaiannya, dalam hal ini dia dibebani tanggung jawab pemakaian barang atau jasa tersebut. Jadi tidak hanya yang yang melakukan menggunakan jasa dan memperolehnya, kemudian muncul biayanya, itu wajar. Itu pasti dia biaya terkendalikan yang ada di dalam pusat pertanggungjawaban bagi manajer tersebut. Tapi bisa jadi yang memperoleh dan memutuskan diperoleh barang atau jasa tersebut tidak bukan dia gitu ya, tapi pihak lain atau atasannya. Tapi kalau dia ikut mempengaruhi dalam jumlah pemakaiannya, maka dia juga dibebani tanggung jawab terhadap barang atau jasa tersebut, sehingga biaya yang muncul menjadi biaya terkendalikan bagi manajer. Contohnya nih, tadi manajer pemasarannya walaupun dia tidak tidak memutuskan memperoleh suatu barang atau jasa, tapi kemudian dia melakukan satu kegiatan ya, melakukan satu promosi. Nah, ini kemudian bagaimana jika seorang manajer, nah ini hal yang lainnya, seorang manajer tidak dapat secara signifikan mempengaruhi jumlah biaya tertentu melalui tindakan langsung sendiri. Bisa saja dia juga dibebani biaya tersebut atau jadi biaya terkendalikan di mata manajer satu pusat pertanggungjawaban jika ya misalnya manajemen puncak menghendaki agar ia menaruh perhatian sehingga ia dapat membantu manajer lain yang bertanggung jawab untuk mempengaruhi biaya tersebut. Sebagai contoh, biaya reparasi dan pemeliharaan itu merupakan tanggung jawab bagian bengkel kan. Tapi apabila ya nih, contoh biaya reparasi dan pemeliharaan tanggung jawab ya, namun ada dua faktor yang mempengaruhi biaya tersebut. Efisiensinya, kemudian pemakaian mesin dan equipment. Kan ada dua hal yang mempengaruhi. Nah, efisiensi pemakaian tenaga kerja itu adalah tanggung jawab penuh dari manajemen bagian bengkel. Tetapi poin yang kedua, frekuensi pemakaian mesin itu tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh bagian bengkel. Karena bisa saja sangat sangat ditentukan oleh bagian yang lain, misalnya bagian produksi. Karena kalau bagian produksi menggunakannya lebih sering, lebih banyak, maka pemakaian mesin dan equipment itu menjadi lebih katakanlah sering rusak gitu kan. Akibatnya sering rusak. Perlu reparasi yang lebih sering, pemeliharaan yang lebih banyak, dan itu bagian produksi yang akan bagian reparasi yang akan memperbaiki, sehingga apakah semua biaya merupakan tanggung jawab dari pusat pertanggungjawaban dalam hal ini bagian bengkel? Tidak seperti itu sepenuhnya, karena di dalam hal ini bagian produksi juga menjadi salah seorang yang manajernya menjadi salah seorang yang bertanggung jawab terhadap pemakaian biaya reparasi. Jadi tidak hanya bagian bengkel saja. Ini ada dua kan. Mungkin efisiensi pemakaian tenaga kerja di bagian bengkel bertanggung jawab harus seefisien mungkin. Jangan terjadi pemborosan. Tapi untuk pemakaian mesin seringnya diperbaiki, memang bagian bengkel yang bertanggung jawab terhadap pemakaian biaya karena adanya reparasi. Tetapi yang menyebabkan munculnya biaya itu adalah bagian produksi, misalnya ya sebagian besar, karena bagian produksi menghabiskan atau mengambil keputusan untuk meningkatkan produksi, akhirnya berpengaruh terhadap biaya yang muncul. Jadi itu hal seperti itu menjadi biaya terkendalikan bagi dua pusat pertanggungjawaban, itu bagian bengkel dan bagian produksi, gitu ya. Nah, bagaimana? Apakah biaya terkendalikan bisa diubah menjadi tidak terkendalikan? Ya, bisa saja dia berubah ya dengan dua cara, yaitu biaya yang dialokasikan kepada suatu pusat pertanggungjawaban
tidak dapat dimintakan kepada manajer yang bukan wewenangnya, sehingga biaya tersebut harus dibebankan sedemikian rupa kepada pusat pertanggungjawaban. Berarti dasar pembebanannya dari alokasi ke pembebanan langsung. Jadi dua hal yang bisa merubah biaya terkendala menjadi tidak terkendala. Yang pertama adalah dasar pembebanannya, yang awalnya alokasi ke pembebanan langsung. Nah, kemudian mengubah letak tanggung jawab pengambilan keputusannya. Jadi apabila pengambilan keputusannya diletakkan kepada satu manajer di suatu pusat pertanggungjawaban, maka itu menjadi biaya terkendalikan bagi manajer tersebut. Tapi apabila di dalam keputusannya yang bertanggung jawab mengambil keputusan bukan di manajer tersebut, maka dia bisa dialihkan ke manajer yang lain, sehingga biaya tersebut bukan menjadi biaya terkendalikan di mata manajer yang asal, ya. Nah, kemudian berbicara mengenai akuntansi pertanggungjawaban, kita berbicara yang terkait adalah anggaran, ya. Jadi dalam hal ini anggaran biaya merupakan tolak ukur untuk mengendalikan biaya. Nah, bagaimana prosedurnya, ya, atau rambu-rambu atau roadmap-nya, ya, kerangka kerjanya, sehingga anggaran biaya ini disusun dengan benar dan tepat. Salah satunya adalah tiap manajer harus mengetahui wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi kalau anggaran biasa bisa dijadikan tolak ukur untuk mengendalikan biaya, asal dengan syarat tiap manajer tahu wewenang. Kemudian adanya penyimpangan, kalau nanti ada penyimpangan, akhirnya nanti mudah ditunjuk siapa yang bertanggung jawab karena dari awal sudah disepakati, ya, mengenai wewenang dan tanggung jawab tadi. Kemudian anggaran biaya juga harus disusun sesuai dengan tingkat manajemen dalam organisasi. Jadi dasar siapa yang harus menyusun biaya itu, yaitu masing-masing yang memiliki wewenang dan tanggung jawabnya. Sehingga harus punya struktur organisasi yang jelas dengan job desk-nya yang jelas juga. Apabila job desk-nya tidak jelas dan struktur organisasi juga tidak jelas, atau misalnya jelas tapi tidak bersedia, ya, mengenai memanggul, memikul tanggung jawabnya dan menggunakan wewenangnya, maka ini menjadi tidak sulit untuk dijadikan. Tiap manajer mengajukan rancangan anggaran biaya yang berada di bawah tanggung jawab masing-masing. Jadi tiap manajer itu harus mengajukan rancangan anggaran biaya yang di bawah tanggung jawab masing-masing, kemudian dikompilasi, ya, digabungkan, kemudian diselaraskan, dikoordinasikan, dan diintegrasikan dengan divisi yang lain. Dia sampai bertabrakan. Setiap terjadi perubahan harus dirundingkan dan diberitahukan kepada manajer yang lainnya, sehingga menciptakan peran serta komitmen dalam mencapai target. Jadi harus sama dulu, punya kesamaan dan sepakat, ya, disetujui. Dengan demikian, setiap manajer akan merasa bahwa anggaran biaya untuk pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya adalah anggarannya dan dia akan bersedia dinilai atas tolak ukur anggaran tersebut. Jadi sudah disepakati bersama, kemudian disetujui dan ada komitmen serta target yang jelas, ya, untuk mencapai satu target tertentu, sehingga nanti anggaran biaya yang memang sudah dibuat itu menjadi bisa dijadikan tolak ukur untuk pengendalian biaya. Apa manfaatnya informasi akuntansi pertanggungjawaban? Pertama, untuk menilai kinerja manajer, ya. Apabila mohon maaf, ya, jangan bersuara. Apabila sudah dibuat anggaran biaya dan sebagainya, bisa dibuat untuk menilai dan memotivasi, gitu, ya, untuk melakukan satu penilaian kinerja. Ini apabila digunakan dasarnya adalah pemahaman akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan pemahaman tradisional. Apabila didasarkan kepada activity base atau berdasarkan aktivitas, maka
informasi akuntansi pertanggungjawaban ini bisa digunakan atau bermanfaat untuk mengelola aktivitasnya. Karena tadi dikaitkan dengan biaya yang aktivitas bernilai tambah dan aktivitas yang tidak aktivitas yang menambah nilai dan aktivitas yang tidak menambah nilai. Itu bisa untuk mengarahkan usaha manajemen untuk mengurangi dan menghilangkan biaya yang bukan biaya yang bersifat menambah nilai. Sehingga selanjutnya bisa untuk memantau efektivitas apakah suatu program itu sudah dikelola dengan baik berdasarkan aktivitasnya ataukah tidak. Nah, ini masih sama ya. Ini ada asumsi-asumsinya ya apabila kita mau menggunakan sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan pemahaman tradisional, harus ada asumsi-asumsi yang menyertainya. Jadi asumsi ini berarti apabila syarat-syarat ini atau asumsi ini tidak dilakukan, maka tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik ya sistem akuntansi pertanggungjawabannya. Kemudian apa karakteristiknya? Saya kira ini bisa kalian baca di sini ya. Karakteristik sistem akuntansi pertanggungjawaban tradisionalnya. Ini yang berdasarkan tradisional, karakteristik seperti ini, bahwa ada identifikasi pusat pertanggungjawaban tadi ya. Kemudian ada standar yang ditetapkan sebagai tolak ukur kinerja manajer yang bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu. Tadi ada identifikasi pusat pertanggungjawaban harus jelas pusat pertanggungjawabannya yang mana gitu ya. Kalau ini kita dasarkan kepada tradisional, sistem tradisional, jelas dulu apakah mau diidentifikasinya pusat pertanggungjawaban itu adalah unit organisasi, misalnya departemen, divisi, bagian-bagian dalam satu perusahaan, ataukah mau berdasarkan produk A, produk B, produk C, ataukah keluarga produk, misalnya food dan non-food, ataukah kelompok produk kesehatan, kelompok produk makanan dan sebagainya, ataukah waktu kerja, ataukah individu. Kemudian ini tadi syaratnya lagi sistem pusat pertanggungjawaban harus jelas mau dibebankan tanggung jawab kepada individu yang diberi wewenang itu yang mana, siapa individunya, tanggung jawab itu harus dibatasi ya dalam satu ketentuan seperti biaya. Nah, jangan lupa yang kedua standarnya harus ditetapkan supaya bisa dijadikan tolak ukur kinerja ya terhadap kinerja manajer. Nah, itu ya. Nah, kemudian dasar-dasarnya apa? Ini ada jenjang terbawah yang diberi laporan, ada tingkat manajer bagian. Kemudian manajer yang terbawah memberi laporan pertanggungjawaban biaya yang isinya tuh rincian realisasi biaya dibandingkan dengan anggaran biaya yang disusunnya. Jadi ada ada laporan itu harus berisi anggaran biaya dan realisasinya gitu ya. Kemudian bagaimana apakah penyimpangannya ada dan berapa penyimpangannya seperti apa harus dijelaskan dalam laporan. Kemudian yang diberi laporan siapa? Manajer yang ada di atasnya dari manajer di bawahnya. Nah, selain itu ada juga ini semakin ke atas itu laporan pertanggungjawaban harus semakin ringkas. Jadi setelah mengkompilasi semua laporan pertanggungjawaban dari mulai manajemen di bawah kemudian ke atas itu bukan semakin banyak laporannya gitu, walaupun pasti laporan itu dalam bentuk pertanggungjawaban itu pasti lebih banyak, tetapi penyajiannya makin ke atas itu harus makin mudah dibaca, harus makin ringkas. Nah, ini formatnya ada apa saja di dalam sebuah laporan pertanggungjawaban biaya, ada poin 1-8. Tadi ada realisasi biaya bulan ini, ada anggaran biaya, ada realisasinya, kemudian penyimpangannya, kemudian akumulasi biayanya, kemudian anggaran
biaya akumulasi ada anggaran biaya itu, kemudian penyimpangannya dari mulai setiap bulan atau sampai akumulasinya sampai dengan bulan yang bersangkutan. Nah, ini sistem biaya kepada manajer yang bertanggung jawab itu bagaimana ya. Nah, itu tadi yang tradisional. Sekarang kita yang activity based responsibility accounting system. Ini yang sifatnya bukan berdasarkan pusat pertanggungjawaban, tapi dasarnya adalah aktivitas. Menitik beratkan pada pertanggungjawaban aktivitas bukan biaya. Jadi karena ini sistemnya aktivitas, jadi bukan lagi pusat pertanggungjawaban. Misalnya tadi kalau berdasarkan kelompok produk A, B, dan C. Tetapi lebih kepada masing-masing aktivitas dari mulai seperti kalian pernah dapat materinya bahwa aktivitas itu akan ditelusuri dari mulai produk itu didesain sampai produk itu ke tangan customer, bahkan sampai pasca pembelian setelah dibeli oleh customer ya, seperti garansinya atau reparasi dan sebagainya. Nah, itu aktivitas harus diperinci dengan baik, ditelusuri, dan kemudian akibatnya dalam satu aktivitas itu tentu saja kan terlibat banyak pusat pertanggungjawaban. Sehingga kalau berdasarkan activity base ya, didasarkan pada aktivitas informasi akuntansi pertanggungjawaban ini sifatnya jadi bukan fokus pada satu manajer ya, berarti banyak dalam satu aktivitas itu banyak manajer yang akan terlibat. Sehingga di sini dikatakan menembus batas-batas pusat pertanggungjawaban. Maksimilasi pengendalian biaya setiap pusat pertanggungjawaban secara individual tidak selalu maksimalisasi pengendalian biaya secara keseluruhan, yaitu karena tidak bisa dikendalikan oleh satu manajer saja. Di dalam satu aktivitas terlibat beberapa manajer dari beberapa pusat pertanggungjawaban. Kira-kira seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. Kira-kira saya kira yang bisa disampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan disampaikan di dalam grup ya, dan bisa didiskusikan. Selamat menjalankan aktivitas ibadah saum. Semoga amalan-amalan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih atas kehadiran terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya